A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehat untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salam dan salawat selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang masih mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ibu PJA Karangpilang, yang saya hormati Ibu PRA Karangpilang dan juga jajarannya, dan juga yang saya hormati, yang saya tawadui, ibu-ibu yang luar biasa selalu berjihad dalam rangka kita menjemput surganya Allah. Dan nanti insya Allah kita masuk ke surganya tidak sendirian, tapi rombongan kayak ngeten iki. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak satu dok, dua, Pak Heru, bapak-bapak. Tema ini sebenarnya berawal dari acara diskusi saya dengan beberapa teman. Satu, diskusi. Yang kedua, karena apa yang saya jumpai ternyata seperti itu kondisinya, Bu. Ngapunten. Ustadz ngapunten jare ini. Kenapa? Ketika orang yang merasa dirinya, mohon maaf, saya ngaji, saya sholat, selalu jamaah di masjid, saya sholat lail. Kemudian mereka melihat orang-orang yang tidak melaksanakan seperti itu, memicingkan matanya. Ngertos nggih memicingkan matanya? Napa Bu memicingkan matanya? Sinis, micingnya ini. Sinis, ngece, ngenyek. Dia merasa seolah-olah aku loh, dengan aku sholat, dengan aku selalu ke masjid, dengan selalu aku pergi ke majelis taklim, khusus untuk diriku sendiri, aku bakalan masuk surganya Allah. Dan ternyata itu sering terjadi kepada saat ini. Saya sering jumpai. Contoh, saya menjumpai seseorang teman saya, si Fulan lah katakanlah, dia itu aktif banget. Kemudian saya nanya, Mas, antum nggak nyoba ngajak si A, si B, si C? Karena urusan Mas, nafsi-nafsi. Yang penting aku mlebu surga, GR. Seolah-olah dia dicap akan bakal masuk surga. Satu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia melihat seseorang yang di bawahnya dia, mohon maaf, bisa jadi di bawah karena faktor sosialnya, faktor pendidikannya, faktor ekonominya, faktor lingkungannya, dia merasa jenengan itu loh bukan level saya. Itu real Pak, Bu. Dan maka saya angkatlah tema ini di sini. Dan itu ternyata luar biasa, sangat-sangat bahaya. Kenapa? Dia ego. Dia pikir nanti akan masuk surga sendirian. Padahal apa yang dibacakan oleh, astagfirullah, lupa kalau Bu sinten namanya pun, Bu Masuna tadi dalam surat Ar-Ra'd, nanti kita itu cita-citanya nggak sendirian kok. Apa sih bahayanya? Monggo jenengan lihat dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. Di situ Allah sudah dawuh kepada kita. Yang pertama, surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang dipanggil khusus bapak, khusus ibu, atau khusus anak? Sinten Bu? Contoh, bapaknya nggak ngurus bah anake ngaji, bah anake sholat. Sing penting aku jamaah nang masjid. Ibuke pun sama.
Ibunya nggak ngurus suaminya ke masjid atau ke musola atau ngaji atau enggak, yang penting saya tolabul ilmi, yang penting saya ke masjid. Anaknya pun sama, saya nggak ngurus orang tuaku ke masjid kayak tolabul ilmi, kayak yang penting saya ibadah sama Allah. Dan seolah-olah mereka masing-masing ini saya akan bakalan masuk surga. Nah ini loh yang terjadi, mohon maaf. Makanya kenapa tema ini saya angkat, ternyata Allah sampun dawuh ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ternyata apa, semua bagi suami yang iman, istri yang iman, anak yang iman, semuanya punya kewajiban apa Bu? Ku anfusakum wa ahlikum naro, saling menjaga. Anak mengingatkan jangan sampai bapaknya tergelincir. Istri jangan sampai suaminya tergelincir. Suami apalagi jangan sampai gerbong yang dibawanya ini benar-benar gelondong tergelincir ke dalam api nerakanya Allah. Bu, ngapunten, jenengan wajib ketika pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, amit nggih. Kalau misalkan suami jenengan tasik rokokan, Bus, Pak nih, wis adan niku sik tala, Bu, iki sik adan gurung komat. Sampun komat, Pak, iku lho wis komat. Iya, wis komat, gurung takbir. Insya Allah mboten ten mriki, tapi di Karangpilang. Padha wae lah. Ngapunten, kita saling jaga. Sama ketika jenengan sebagai seorang ibu, apalagi sekarang medsos luar biasa nggih. Anak asik dengan main game, anak asik dengan medsosnya. Ketika sholat atau pada saat masuk maghrib, isya, subuh atau apa, dia terlena dengan yang namanya ini, wajib jenengan saling menjaga. Gak ngurus, yang penting aku sholat, beber sajadah, pakai ruku, Allahu Akbar. Anak asik dengan yang namanya medsos, anak asik dengan yang namanya HP. Bahkan pada saat adzan, ini real Bu. Kemarin itu hampir saja anak saya mau saya lempar HP, ada nadan si teleponan, serius. Telepon gak mari-mari. Saya mau berangkat ke Istiqomah sampai gak jadi, telepon gini. Sama temennya, alasannya apa? Kerkel, kerja kelompok online. Tapi iki adan, wajib Bu. Kenapa? Saya nggak mau dong. Ketika saya nanti seolah-olah merasa diri saya baik, ternyata gerbong saya hancur, rusak. Saya nggak mau dengan asik dengan sendirinya saya ke Istiqomah, saya jamaah, kemudian saya taklim kemana-mana, tapi gerbong saya nggak bisa ke bawah. Hati-hati. Makanya ketika kita ikut dengan diri kita sendiri, ketika kita asik dengan diri sendiri, itu yang pertama adalah bahayanya di situ. Ternyata kita punya kewajiban apa? Saling menjaga. Gandeng tangan. Bahaya yang kedua apa? Ya ini yang paling parah. Bahaya yang kedua adalah jenengan padosi surat ke-31 surat Al-Luqman ayat 18. Oh itu luar biasa itu bahayanya. Dan ini yang terjangkit sekarang. Monggo bisa dibaca terjemahannya Bu Ira lho ning ndi wonge. Monggo bisa dibantu surat Al-Luqman surat ke-31 ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Stop. Dan janganlah kamu memalingkan muka wajah manusia dengan sombong. Maling niku napa Bu? Ini loh yang terjadi. Insya Allah bukan hoaks, insya Allah bukan mengada-ngada, dan ini terjadi. Ketika ada orang yang merasa dirinya itu selalu sholat, yang merasa dirinya itu selalu taklim, yang merasa dirinya itu selalu tahajud, kemudian dia lewat, entah itu melewati tetangganya, itu melewati temannya, dia merasa dirinya adalah yang paling baik. Kemudian dia apa? Ini real Pak. Sempat saya tegur teman saya Fulan, Mas sampai nek nonton si Fulan kok gak enak ngono, percuma Mas dia lo gak tahu sholat. Wonten enggak? Wonten enggak?
Ketika melihat tetangganya yang mohon maaf katakanlah cangkruk, nonggo, kerasan-kerasan, ngelewati, mbok iya disopo, assalamualaikum tamonggo bu, ke masjid, bagus ke masjidnya, taklim bagus ke taklimnya, tapi ini loh, ada enggak? Merasa dirinya paling hebat, memicingkan ini loh, neraka, aku surga. Real pak, bu, real itu. Dan ketika saya temui kemarin saya tanya, loh mas, lapo sampean kok ngelihatnya kok sini seperti itu? Nek nonton itu gak enak sama si Fulan. Padahal si Fulan itu gak sholat karena apa? Ngenteni sepeda motor rusak. Saya tanya, mas sepurane ya koncoku model kayak ini gak kaget. Akhirnya dia paham. Terus dilanjut bu, monggo. Dan janganlah berjalan sepuluh dengan angkuh. Nah, berjalan dengan angkuh. Karena merasa aku loh everyday ke majelis taklim, everyday ke masjid jamaah 5 waktu. Selalu sholat tahajud, bahkan share, kemudian di kantor merasa paling hebat. Kadang-kadang disopo yang non muslim gak gelem semaur. Mas, iku lho disopo koncen lapo Nasoro. Lapo wong Cina. Kembali lagi, katanya kita cinta sama Rasul. Katanya kita mengikuti sama Rasul. Rasul seperti itu napa mboten? Jauh. Bahkan seorang Yahudi pun sama Rasul dia apa, Bu? Disuapi. Ketika beliau setelah selesai sholat jamaah, selalu Rasulullah itu datang ke rumah Yahudi yang sakit disuapi. Padahal Yahudi ngece Rasul. Apakah Rasul? Oh niku rokok, kaken pola, mau tak dulang kowe iku mboten. Dengan apa? Lemah lembut. Ketika nyuapinya ke mulut pun apa? Enak, nggak kasar. Coba nih Pak Heru ya, Bapak Heru. Itu loh. Jadi ketika kita punya merasa diri kita pasti akan masuk surga, nanti banyak yang timbul punya perasaan apa? Angkuh, hati-hati. Mohon maaf ya, ini benar-benar saya bedah. Naudzubillah min dzalik, sebenarnya ini khusus untuk saya sendiri juga. Karena saya juga hampir setiap hari juga seperti ini, ke majelis taklim, ke macam-mana. Saya takut, jangan-jangan saya punya perasaan sombong. Kenapa? Karena setan itu was-wasnya itu luar biasa. Delokna lirikenmu sebelah kananmu delokna. Arek iku lho ilmune mek sakmene, sampean kok ilmune hebat. Akhirnya napa, Bu? Gumet di merasa dirinya paling hebat. Lanjut, Bu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan menjadikan. Nah, ini Allah terang-terangan, innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah itu paling benci, paling gak suka sama orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita bukan keluarganya Nabi, kita bukan sahabatnya Nabi, kita bukan temannya Nabi, kita tidak ada jaminan surga. Tapi kenapa kita seolah-olah surga itu jadi milik? Seolah-olah orang lain itu tidak pantas untuk masuk. Hati-hati. Itu loh yang terjadi sekarang. Akhirnya apa? Saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling meremehkan, saling menghasut. Wah, gak tepat sholat sampai ini gak bener model kayak ngono. Sholat itu sing bener itu seperti gini. Wah, gak bener sampean. Akhirnya apa, Bu? Saling menjatuhkan. Karena merasa dirinya paling bener, paling pinter, seolah-olah surga itu miliknya dirinya. Hati-hati. Ini ngapunten kadang nggih, kalau kita punya perasaan diri kita itu the best, terbaik, wah hati-hati Bu, itu berarti setan sudah masuk. Jenengan kenal sama namanya iblis? Ojo ngomong kenal Bu, tahu dengan iblis? Iblis itu namanya aslinya sinten Bu?
Ano. Azazil. Iblis sebelum dia jadi seperti ini, dia adalah termasuk kategori malaikat. Bahkan dia sebagai ketuanya malaikat. Namanya adalah Azazil. Dia termasuk disungkani, disegani oleh para malaikat karena ketaatannya kepada Allah. Namun karena Allah punya rencana, punya program untuk diciptakanlah yang namanya manusia. Pada saat pertama itu dalam bentuk Adam, iblis sewot napa mboten? Sewot. Mangkel. Kenapa kok mangkel? Karena merasanya loh, kok ono sing jenenge menungso, kok katanya menungso iki luwih apik daripada malaikat. Gak bener iki. Akhirnya iblis napa Bu? Bangkang. Wa id qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Dan ingatlah kamu ketika Allah menyuruh untuk malaikat fasajadu sujud, tapi illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis? Karena dia merasa paling hebat, paling pintar, paling benar, paling mulia. Allah nggak seneng, dan akhirnya disingkirkan oleh Allah dari surga. Dan jadi yang namanya Azazil, malaikat yang mulia, malaikat yang paling utama, malaikat yang disegani oleh para malaikat, menjadi makhluk yang hina. Bernama apa Bu? Iblis. Jangan sampai jenengan kenalan mawon kali iblis, ojo ya Bu. Hati-hati. Dan ternyata sifat watak ego kita, merasa kita paling benar, merasa kita paling pintar, ternyata bisa menjerumuskan kita ke dalam lembah neraka. Dan ternyata kalau kita melihat dalam surat Al-Qur'anul Karim, salah satunya surat keempat ayat 36, monggo dilihat. Surat An-Nisa ayat 36. Kita itu tidak hanya fokus untuk beribadah kepada Allah tok, bahkan semua manusia. Sinten mawon, monggo. Monggo silakan terjemahnya Bu. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Stop. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Alhamdulillah kita sudah menyembah dalam bentuk apa Bu? Salat, zakat, puasa. Kita menyembah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wala tusyriku, jangan sampai mempersekutukan Allah. Alhamdulillah kita melakukan itu. Dan ternyata tidak hanya sholat tok, tidak hanya dilarang mempersekutukan Allah tok, kita masih ada kelanjutan kewajiban. Apa itu? Untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah ini tadi yang saya katakan. Ketika diri kita merasa paling hebat, merasa paling benar, kemudian orang tua kita, mohon maaf, ilmunya biasa, sholat di arang-arang, jarang jamaah, jarang ke taklim. Kemudian kita merasa paling hebat dengan orang tua, kemudian ucapan lisan ini kasar sama orang tua, hati-hati. Jangan-jangan watak iblis, watak setan sudah merasuki kita. Padahal dalam surat Al-Qur'anul Karim, surat keempat ayat 36, kita diperintahkan apa? Ihsan kepada orang tua. Banyak kisah, banyak sambat dari orang tua ketika anaknya sering ke majelis taklim, tingkah lakunya kok tambah kurang ajar Mas. Karena dia merasa paling, hati-hati. Nanti kita luruskan kembali. Lanjut. Kaum kerabat. Kerabat niku sinten? Saudara, saudara kandung nggih. Adik, kakak, terus nopo? Paman. Tetap berbuat baik. Jenengan kenal Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu masih saudara enggak sama Rasul? Masih. Apanya? Paman. Pak Lek. Abu Jahal, Abu Lahab. Ternyata bagaimana Rasulullah dengan beliau? Baik.
Meskipun efeknya Rasulullah dibenci, Rasul pun tetap baik. Ketika kita merasa diri kita paling benar, kemudian ada saudara kita yang nggak sholat, ketika disapa sama paman, Mas ning di kono, gak enak jawabannya. Ada. Kenapa? Karena saya merasa paling baik. Bu, ten pundi disapa kali tetangganya atau saudaranya yang lain. Oh sana, nanggone PRA Karang bilang. Lapo ketemu Bu Ira. Gak enak. Ngaji bagus ya. Tapi ketika hablum minannasnya rusak, hancur ini. Satu, orang tua, yang kedua kerabat. Saudara jangan dilupakan. Banyak orang sama konco waduk, Masya Allah Pak, Bu, cek uapi tapi ambek caca, ambek adik, ya Allah, gak karu-karuan. Apalagi soal apa Bu? Yes, warisan. Saya pribadi. Apalagi soal warisan, wih, gak karu-karuan. Itu luar biasa, hati-hati. Bagaimana hancurnya hubungan antara adik dan kakak, kakak dan adik, antara paman, antara ponaan, gara-gara warisan. Dan itu ketika kita berdakwah, paling berat adalah berdakwah kepada keluarga. Saya sempat dikata-katain gak karu-karuan, ya sama kakak saya, sama Pak Lik saya, sama mbak saya. Ya saya ketawa tok, ya wajar mereka belum tahu ilmunya. Saya bales percuma. Ngeyel gak mari-mari, ya saya tetap senyum. Dia usir, ya pulang. Jangan kamu nginjak-nginjak. Ya wis aku gak ngidek, loncat. Loh serius itu Bu. Saya sampai dilempar sama besi, ya sudah saya lewat. Ketika saya coba bagaimana hukum waris itu sebenarnya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa, itu hati-hati. Tapi kita tetap hubungan baik dengan kerabat. Lanjut, dengan siapa lagi Bu? Anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim apalagi? Pak, Bu, hati-hati ketika tetangga ada gempa. Hati-hati Pak, Bu, ketika jenengan punya tetangga kanan kiri anak yatim, hati-hati. Jangan-jangan jenengan kenyang, kita kenyang, tapi tetangga kita yang yatim tadi lewat, gak diurusi. Jangan-jangan kita asik dengan taklim kita, dengan sholat kita, dengan ilmu kita, tapi anak-anak yatim ini lewat. Hati-hati. Sholat oke, taklim oke, tapi tetap hubungan kepada anak yatim itu seperti apa. Alhamdulillah di sini ibu-ibu PCA kan biasanya sering ke panti asuhan nggih Bu nggih. Ada acara baksos matur nuwun sangat. Kemudian ada acara apa lagi Bu Anis? Masih banyak nggih. Napa? Healing. Loh iya, kadang-kadang. Oh nggih. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Kemudian siapa lagi Bu? Orang-orang miskin. Nah, bagaimana hubungan baik kita dengan yang namanya orang-orang miskin? Masih banyak orang ketika kita tahu ada orang miskin, ada orang fakir, ayo jujur. Ketika kita ketemu sama orang fakir, orang miskin, dibantu, diupayakan, atau dirasani, difitnah, dimaki, kayak dibully. Biasanya apa Bu? Dirasani. Dalam? Biasanya seperti itu. Ini real Bu. Tidak di mana-mana, hampir semuanya hati-hati. Ternyata ketika kita bangga dengan amal kita bangga dengan apa yang kita punya, kita lakukan, kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, tetapi sama orang fakir, sama orang miskin, pelitnya dubilah, gak ngurus, hati-hati. Jenengan masih ingat bagaimana ketika Aisyah sama Rasulullah dan Rasulullah mau makan, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, apakah tetangga depanmu yang orang yang tidak punya tadi sudah engkau kasih? Sampun ya Rasulullah. Kananmu sampun ya Rasulullah, kirimu sampun ya Rasulullah. Itu ya Rasul. Dan ternyata nurun ke mantunya. Sinten mantunya Rasul Bu? Sinten mantunya? Ali. Ali sinten? Ali bin Abi Thalib.
Apa mantunya? Ketika itu ada tetangganya tidak makan 3 hari, minta sama Ali. Dan ketika itu tetangganya ngomong, ya Ali, adakah makanan engkau di rumahmu? Dia tanya, ada. Kenapa? Saya tidak makan. Akhirnya Ali tanya sama istrinya Ali niku sinten? Fatimah. Ya Fatimah, adakah makanan di rumah? Ada ya Ali. Dikasihkan semuanya ke tetangganya tadi. Dan ternyata ketika ngasihkan makanan, Ali seneng napa senep? Senep, nangis. Nangis jadi-jadinya. Kenapa? Ternyata selama ini Ali merasa saya makan, saya sholat, saya dakwah, ada tetangga saya, ada teman saya yang masih kelaparan dan ternyata saya cuek. Nangis Ali sampai istighfar. Kalau sekarang kita ya napa Bu? Gak ngurus, yang penting boleh soto daging kemelaten enak, rawon Pak Waras enak. Ngapunten. Dan ternyata Rasulullah sama keluarganya mencontohkan seperti itu. Lanjut Bu. Tetangga jauh dan tetangga dekat. Ternyata tetangga itu loh juga nih Bu, hati-hati dengan tetangga. Ketika itu Rasulullah didatangi sama malaikat Jibril. Rasulullah berdiri di depan masjid. Berdiri, suwi banget. Dan ketika itu Abdullah bin Umar melihat Rasulullah. Mau nanya sungkan. Berdiri dan ketika itu lagi ngobrol sama seorang laki-laki. Lama banget. Akhirnya Abdullah bin Umar kepo. Ya Rasulullah, siapakah orang laki-laki tadi? Apakah perlu aku tahu? Nggih Rasulullah, kula kepo. Bahasa sakniki nggih. Akhirnya dijawab sama Rasulullah, ya Abdullah bin Umar, dia adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berpesan apa? Berbaik-baiklah dengan tetangga. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya seolah-olah warisannya Rasul tak kasihkan kepada tetangga. Saking pentingnya tetangga seperti keluarga, sampai warisannya itu pun pengen dikasihkan kepada tetangga. Ngapunten, nek jenengan misalkan wonten tetangga sing ngapunten, kalau misalkan jenengan punya, semoga aja tidak, tetangga sing usil, tetangga sing jengkelin, tetangga sing gak ngenain, tetangga sing suka fitnah, tetangga sing suka riba, tetangga sing suka maki, tetangga sing suka wis pokoknya gak karu-karuan. Kalau bisa jenengan tersenyum saja. Nanti seperti yang dikatakan yang dibacakan oleh dalam surat Ar-Ra'd tadi. Jenengan senyum saja. Kenapa? Ketika kita merasa dirinya kita lebih baik daripada tetangga itu, entek amalan kita. Habis. Kenapa? Karena punya watak napa Bu? Sombong, ujub, bangga dengan diri kita. Mas, tetanggaku kayak ngono sejenenge tonggo. Bahkan saya itu di rumah, waduh gak karu-karuan, dikirimi kepalane kucing, dikirim kotor, macam-macam. Ya resiko. Serius Bu, gak karu-karuan. Di Gunung Kawi, Gang Kawi. Serius. Terus manggel gak mari-mari, ya sudah senyum tok aja, anggap aja sebagai amal ibadah. Kemudian kita maki-maki sama tetangga, gak mari-mari. Ketika kita rame sama tetangga rugi. Justru malah ketika kita masak diperbanyak napa Bu? Dudune tok. Diperbanyak napa Bu? Ya nek isok sing komplit, aja kuwane tok saaken dodone iwake dipek. Terus lanjut Bu, tetangga jauh, tetangga dekat terus teman. Nah, Ibnu Sabil teman sejawat. Ketika jenengan di perjalanan, entah itu di bis, di kereta, di pesawat, ternyata Al-Quran itu mengajarkan apa? Baik. Tetap mengajarkan apa? Santun. Bisa jadi teman kita yang ini adalah seorang
mulia. Dia adalah seorang ustadz, seorang guru, ustazah, jauh lebih baik daripada kita. Kemudian Bu, dan hamba sahaya yang kami memiliki. dan hamba saya. Kalau istilahnya sekarang itu apa Bu? AS, AR, ART, asisten rumah tangga. Kalau dulu kan istilahnya hamba sahaya. Kalau sekarang ART. Jangan mentak-mentak kita sebagai juragan. Bu, tolong membantu niki nggih. Seket sak menit. Bu, setrikokno iki aku kate budal. Gorong semenit. Bu, tolong resikno sepatuku. Akhirnya napa, Bu? Dikum kabeh. Hati-hati. Ternyata kita sama siapapun, bahkan hamba saya, bahkan sama ART, asisten rumah tangga, kita tetap harus ihsan. Lanjut Bu. Semoga Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ujung-ujungnya itu lagi. Ternyata Allah nggak seneng sama orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ketika kita bangga dengan taat kita kepada Allah, ketika kita bangga dengan ibadah kita, dan itu adalah bahaya buat kita. Kenapa? Allah benci orang-orang yang sombong dan bangga dengan dirinya. Solusinya apa? Solusinya adalah surat Ar-Ra'd yang tadi dibacakan, surat ke-13 ayat 22, 23, 24. Monggo kita baca sareng-sareng artinya. Surat ke-13 nggih Bu. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Ini surat luar biasa ini Bu. Ayat 22, 23, 24. Monggo. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Monggo artinya. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, dan menghitung sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Dan orang-orang yang sabar mencari ridhoannya Allah, mendirikan sholat. Maksudnya apa? Senang, susah, sedih, banyak masalah, banyak problem, dicaci, dihina, dimaki, difitnah, dieleleno, terus napa malih Bu? Ketika kita ridho, ketika kita ikhlas terhadap semuanya itu, kemudian kita walladzina sabaru ibtigha, dan tetap fokus melaksanakan sholat kepada Allah, fokus sholat kita, apapun yang kita ridho sama Allah. Kemudian apa malih? Kita menafkahkan rezeki kita, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan ini yang luar biasanya tadi, yang hubungan dengan tetangga, hubungan dengan manusia, menolak kejahatan dan dikasih dengan kebaikan. Difitnah, dimaki, dibully, dihasut, bahkan di medsos. Mas, sampai ngerti ta arek iku, wis aja digumbuli. Arek iku modele kaya ngono. Tahu yang namanya fitnah, tahu yang namanya hasutan, tapi dia gak ngereken. Bahkan ketika di forum pun, jenengan pernah ketika di forum dihujat, dimaki, pernah melihat maksudnya, pernah kejadian. Ketika orang yang ditimpa seperti itu, kemudian dia itu sabar, Masya Allah Bu, dia nanti dikasih istana sama Allah, sak keluargane. Hati-hati loh ya. Justru orang yang mencaci, orang yang menghina tadi di depan umum, sampai ngerti apa Mas? Aku lebih pinter teko sampean. Iku lho, misale Mas, dia sabar.
Ini loh yang akan mendapatkan istanya sama Allah. Kumpul. Lanjut ayat 23-nya. Ngapunten nggih. Cari Pak Heru ngapunten maneh. Allahu Akbar. Dalam di Sanusi ini solasi tes. Oke. Lanjut ayat 23-nya Bu. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua itu. Nah ini loh, ternyata tadi orang yang sabar tadi ridho sama ketentuannya Allah, ikhlas dengan pemberiannya Allah, tapi dia ya tetap sholat Bu, dia tetap ngasih rezeki. Bahkan ketika ada kejahatan dia tidak membalas kejahatan itu, malah dikasih kebaikan. Apa rewardnya, apa penghargaannya, apa yang dia dapatkan? Ini loh kata Allah, Jannatu Adn, surga Aden, yadkhulunaha, dia akan nanti masuk sama siapa? Waman sholaha abaihim, bersama siapa? Bapak-bapakmu. Bu, jenengan kan punya orang tua. Pengen nggak nanti kita kumpul di surganya Allah dengan orang tua kita? Sangat. Saya sama mama saya kelas 5 SD ditinggal mama saya. Gurung puas kasih sayang ibu. Saya kepingin nanti ketika di surganya saya ketemu sama mama saya. Bapak saya, amin, ketika 2019 meninggal, gurung puas saya kumpul sama bapak saya. Sama, apalagi yang ketika dari kecil. Contoh istri saya, mulai dari bayi Ibu Santi, dari kecil umur setahun kalau nggak salah istri saya sudah tinggal sama bapaknya. Barusan tahun kemarin ditinggal sama ibunya. Kita pengen Bu, Pak, ketika kita itu ridho, ikhlas, tetap sholat, tetap nawaitunya karena Allah, apapun kondisi kita ikhlas. Salah satu rewardnya adalah kita nanti kumpul bersama bapak-bapak kita di mana? Di surga Aden. Kemudian siapa lagi kita kumpul? Min azwajihim, pasangan-pasanganmu. Maksudnya nopo? Nek suami nggih istri, nek istri nggih suami. Selama ini kita kumpul sehari-hari di rumah sama bapak, Pak nih, wis mari ta sampean urusane. Ampun, Bu nih, Pak nih. Itu di dunia. Bagaimana ketika di akhirat? Kita kangen, kita kumpul. Ini loh yang utamanya. Nanti kita kumpul sama suami kita. Dan dilanjutkan waduriyatihim, bersama anak keturunan. Di sini bukan walad dulu ya, bukan waladun anak, tapi duria. Duria itu apa? Anak keturunan, ya cucu, ya cicit. Bawahnya cicit apa Bu? Terus, ayo, apa ayo? Kenapa tangga? Oh cangga. Kita nanti kan pengen nih kumpul sama orang tua, kumpul sama kakek, kumpul sama mbah buyut. Nanti kumpul juga anak kita, cucu kita, cicit kita, semua kumpul sama tangga kita di surga Aden. Kumpul kita sekeluarga. Kalau kita syaratnya tadi ya, ridho sama Allah. Dan nanti ini loh yang luar biasanya, malaikat akan jejer-jejer. Nanti surga Aden kan itu banyak pintu Bu. Surga Aden itu nanti banyak pintu, dan masing-masing pintunya malaikat berdiri. Malaikat berdiri, malaikat menyambut. Iya Bu, niki gak sok dicul ya Bu. Boten napa-napa, anggap ae latihan barbel. Sekali-kali kayak Ade Heru, Ade Rai maksudnya. Nah, nanti di surga Aden malaikat itu berdiri jejer-jejer di pintu surga Aden. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar.
malaikat memberi selamat. Selamat, engkau telah sabar, engkau telah ridho, engkau telah ikhlas. Terimalah kesudahan ini. Seneng napa mboten? Pengen napa mboten? Semoga kita bisa meraih nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan malaikat lho Bu, sing nyambut duduk Pak Lurah, duduk Bupati, duduk presiden, alah pemene presiden sing biyen. Duduk. Tapi sinten? Malaikat. Malaikat datang menyambut kita. Salamun alaikum. Malaikat memberikan salam kepada kita. Dan di semua pintu surga Aden, malaikat berdiri dan masing-masing memberikan selamat. Masing-masing malaikat. Dan ini loh yang tadi inti dari kajian ini adalah ketika kita lepas ego kita, ketika kita lepas saya tidak pantas masuk surga sendirian, saya tidak pantas masuk surga secara pribadi, ternyata di surga itu tidak hanya untuk hablum minallah saja, tapi juga hubungan sosial hablum minannas. Ketika kita bangga merasa kita hablum minallahnya baik, tapi rusak hablum minannasnya, nanti masuk apa Bu? Tetap neraka. Suatu ketika seorang nenek-nenek komplain sama Rasulullah, ya Rasul, si fulan itu rajin sholat, si fulan luar biasa dakwanya, tapi lidahnya Masya Allah ya Rasul, Bo, nek ngomong nyelekit itu bila, nek ngomong wih pedesi minta ampun, level pinten Bu? Nek ngomong gak wenak, ya napa Pak Heru, angger jep. Sawangane ora dipikir, orang iku tersinggung napa mboten. Tapi dia itu ya Rasul rajin ibadah. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannah. Malah apa kata Rasul? Fin nar, nanti dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia punya rasa ujub, sombong. Ketika dia merasa benar, ketika merasa dia bangga dengan amalannya, setan masuk dan akhirnya apa? Menghina manusia. Sombong niku napa sih? Satu, menolak kebenaran, dan kedua adalah menghina orang lain atau ngece orang lain. Hati-hati, hati-hati. Kemudian Pak, kalau orang tuanya, mohon maaf, baik, apakah nanti anak keturunannya pasti baik? Atau diwalik? Anaknya baik, orang tuanya juga belum tentu. Tapi yang lucunya, ketika anak ini, mohon maaf, nakal, blunat, terus napa maneh Pak Heru, dablek, wis kayak ngoten. Orang tua katut napa mboten? Katut. Anak iso apa sih iku? Bagi orang tua napa? Ujian. Cuman yang gak enaknya adalah ketika orang-orang yang tidak tahu seolah-olah ngecap, oh iku pasti kelakuannya wong tua koyok ngono. Hati-hati, belum tentu. Kenapa? Karena watak anak itu ada 4. Anak bisa jadi sebagai membanggakan orang tua, qurratu ayun. Anak bisa sebagai perhiasan. Anak bisa sebagai ujian. Dan yang terakhir ini loh paling yang gak enak. Anak sebagai musuh. Naudzubillah min dzalik. Nek ketemu rasane kudu nguantemi ae. Hati-hati. Kenapa? Loh Mas, kan ada pepatah mengatakan pohon tidak jatuh dari buahnya. Sik talah. Sebentar. Jenengan rumah agen. Kan ada pepatah mengatakan pohon tidak jatuh dari buahnya. Nggih, Bu? Pohon tidak jatuh dari buahnya. Pak Heru, benar apa salah? Benar. Ternyata si konsentrasi Pak Heru jam 2. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Kan katanya seperti itu. Enggak juga. Nontok-nontok buah nih. Buah apa? Nek buah semangka, gak ono pohone. Apa meneh blewa, ndak ono semangkane. Dan ternyata ketika orang yang ngacap mandang langsung mejas, pasti kelakuannya orang tua seperti itu. Pasti bapak ibu biyen-biyen kayak ngoten, belum tentu.
Kan'an bagaimana? Bagaimana sayangnya Nuh kepada Kan'an? Ternyata lepas. Nabi Lut dengan istrinya luar biasa sayangnya. Bagaimana istrinya? Lepas. Terus siapa lagi? Ibrahim dengan ayahnya. Sinten ayahnya Nabi Ibrahim? Azar. Bagaimana ayahnya? Ayahnya adalah produsen berhala. Bolak-balik dielingno sama Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim dakwah dengan bapaknya, ya secara ihsan, gak betik, Pak, sampai ini bolak-balik dikandani pancet aja Pak, boten. Tapi dengan ihsan, dengan santun, tidak merasa dirinya adalah yang paling baik. Alhamdulillah sudah jam 2 kurang 5. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo jenengan bertanya, Pak Heru menjawab. Monggo silakan. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Jadi inti